Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Nurlianari dari Prodi Terjemah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Kritik Terjemahan Hadis Jagalah Allah, Niscaya Allah Menjagamu, berdasarkan model Peter Newmark. Penelitian ini saya buat untuk memenuhi tugas formatif mata kuliah kritik terjemahan di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Somali. Berikut kita masuk ke pendahuluan di latar belakang. Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam dan penerjemahannya penting agar pesan Rasulullah SAW bisa dipahami lintas bahasa dan budaya. Namun, menerjemahkan hadis bukan hal sederhana karena selain makna bahasa, ada juga nilai teologis dan spiritual yang harus dijaga. Hadis yang saya kaji berbunyi, "Ihfazillallah yahfazka", yaitu jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori kritik terjemahan Peter Newmark untuk menilai bagaimana makna, gaya, dan pesan hadis itu dipertahankan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana hasil analisis antara teks sumber dan teks terjemahan hadis ini. Kedua, prosedur penerjemahan apa yang digunakan oleh penerjemah. Ketiga, bagaimana kualitas terjemahannya dilihat dari aspek akurasi, keberterimaan, dan kejelasan terjemahan. Dan yang terakhir, apa alternatif terjemahan yang bisa memperbaiki kualitasnya tanpa mengubah makna teoris. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan makna dan struktur hadis, mengidentifikasi prosedur penerjemahan yang digunakan, mengevaluasi kualitas terjemahan dengan teori Peter Newmark, serta memberikan alternatif terjemahan yang lebih tepat dan komunikatif. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian penerjemahan teks keagamaan. Sementara secara praktis, hasilnya bisa menjadi panduan bagi penerjemah dan pembaca hadis agar makna spiritualnya tersampaikan dengan jelas dan tetap kontekstual. Selanjutnya, beberapa landasan teori. Yang pertama itu kritik terjemahan. Menurut Peter Newmark, kritik terjemahan bukan hanya mencari kesalahan, tapi menilai kesepadanan kata, menilai kesepadanan makna, gaya, dan konteks antara teks sumber dan teks terjemahan. Dalam konteks hadis, kritik ini penting karena setiap kata punya nilai hukum dan teologis. Jadi kita sebagai penerjemah harus benar-benar memahami bahasa Arab klasik dan konteksnya. Selanjutnya, landasan teori pendekatan Newmark. Newmark itu membedakan 2 pendekatan utama, yaitu yang pertama terjemahan semantik, yang mana berfokus pada kesetiaan terhadap teks sumber, dan terjemahan komunikatif yang lebih berorientasi pada kenyamanan pembaca. Nah, pada teks keagamaan seperti hadis ini, kedua pendekatan ini bisa dipadukan, setia pada makna, tapi tetap komunikatif agar mudah dipahami pembaca modern. Selanjutnya, langkah-langkah kritik terjemahan Newmark. Langkah-langkah yang saya gunakan ada 6. Yang pertama, identifikasi teks dan konteks. Yang kedua, analisis teks sumber. Yang ketiga, analisis teks terjemahan. Yang keempat, identifikasi prosedur penerjemahan. Yang kelima, evaluasi kualitas, yaitu akurasi, keberterimaan, dan kejelasan. Dan yang terakhir, kritik dan alternatif perbaikan. Selanjutnya, prosedur penerjemahan Newmark. Beberapa prosedur penting yang dijelaskan Newmark antara lain, yang pertama,
variants, mempertahankan istilah asli seperti Abdullah bin Abbas. Yang kedua, modulation, yaitu menyesuaikan struktur kalimat agar alami. Yang ketiga, adaptation, yaitu menyesuaikan makna dengan budaya sasaran. Dan yang keempat, cultural equivalence, yaitu mencari padanan budaya yang mudah dipahami pembaca. Semua ini digunakan secara selektif dalam teks hadis. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi teks dan konteks. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Teksnya ini bersifat vokatif, artinya berupa nasihat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat muda. Pesan utama hadis ini adalah pendidikan tauhid dan keteguhan iman. Karena itu, penerjemah harus peka terhadap nuansa emosional dan spiritualnya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis teks sumbernya. Dalam teks Arab ada beberapa ciri menarik. Seperti di sini ada panggilan, yaitu ya gulam, menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Selanjutnya ada kalimat ihfazillallah yahfazka. Ini berfungsi sebagai motivasi spiritual, bukan hanya perintah biasa. Dan struktur paralelnya menegaskan kekuasaan Allah itu atas segalanya. Hadis ini menanamkan 3 nilai utama. Yang pertama iman, yang kedua tawakal, dan yang ketiga sabar. Selanjutnya kita masuk ke analisis teks terjemahan. Nah, secara umum, terjemahan bahasa Indonesia itu sudah menyampaikan makna dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, seperti penggunaan kata anak kecil yang bisa digunakan dengan anakku agar lebih lembut. Dan juga kalimat jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu, sebenarnya akurat, tapi bisa diperjelas maknanya. Misalnya, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu dari keburukan. Dengan penyesuaian kecil seperti ini, pesan hadis bisa lebih terasa hangat dan komunikatif. Selanjutnya, ke penerapan prosedur terjemahan. Di dalam hadis ini, beberapa prosedur nyomak terlihat jelas. Transfer digunakan pada nama tokoh, modulation terlihat dari perubahan bentuk, perintah menjadi nasihat, dan adaptation diterapkan pada metafora seperti pena-pena telah diangkat. Penerjemah menggabungkan terjemahan semantik dan komunikatif agar maknanya tetap utuh tapi mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi kualitas terjemahan. Berdasarkan 3 aspek penilaian yang tadi, yang pertama akurasi. Di sini akurasinya penilaiannya tinggi karena makna asli hadis terjaga. Yang kedua, penilaian keberterimaannya itu baik, meski perlu menyempurnakan diksi agar lebih alami. Yang ketiga, kejelasannya, aspek kejelasannya juga baik karena struktur kalimat mudah dipahami oleh pembaca umum. Selanjutnya, kita masuk ke kritik dan alternatif terjemahan. Berikut beberapa bagian yang saya kritisi diksinya, yaitu yang pertama, wahai anak kecil, itu bisa diubah jadi wahai anakku agar lebih lembut. Di kalimat jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu bisa diperluas juga jadi jagalah perintah Allah, niscaya Dia menjagamu dari keburukan. Dan metafora pena-pena telah diangkat itu bisa dijelaskan maknanya sebagai ketetapan Allah telah ditulis. Jadi perubahan ini tidak mengubah makna teologis tapi memperkaya pemahaman pembaca. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari analisis dapat disimpulkan bahwa terjemahan hadis ini termasuk jenis terjemahan semantik dengan sentuhan komunikatif. Makna teologis dan spiritual tetap terjaga, hanya perlu sedikit penyempurnaan gaya bahasa. Pendekatan Peter Newmark terbukti efektif untuk menilai kualitas terjemahan teks keagamaan karena memadukan ketelitian linguistik dan konteks spiritual. Demikian pemaparan saya tentang kritik terjemahan hadis jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara ketepatan makna dan keindahan bahasa dalam menerjemahkan teks agama.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.